guys. Jadi sekarang kita lagi ada di kampus Pakupatan. Jadi hari ini kita bakal cari orang buat kita wawancara. Kira-kira siapa ya? Yuk ikuti keseruan kita. Halo semuanya. Halo. Sebelumnya boleh kenalan nggak nama, jurusan, sama angkatannya? Saya Deangga Rinsa. Saya Bintang Maulana dari Perikanan Angkatan 23. Saya Ariza Suara Hasibuan. Aku Najla dari Prodi Akuntansi Angkatan 23. Saya Aulia Prianti Sleben. Aku Alivia Cahyani dari jurusan Pendidikan Biologi Angkatan 2020. Bagus Wazan Kamil dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Subandria, Angkatan 23, jurusan Hukum. Rina Dinia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Pemasaran Angkatan 2023. Saya Nadila Triwahyuni. Nama aku Rahadi Akmal, Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023. Farda. Ajeng. Oke, jadi kita mau tanya-tanya tentang filsafat nih. Aku punya pertanyaan nih. Kalau kalian dengar filsafat, apa sih yang kalian bayangin? Filsafat itu apa menurut kalian? Kalau menurut aku, filsafat itu ilmu yang mengkaji kenapa sesuatu itu ada. Filsafat itu ilmu dari segala ilmu. Jadi segala ilmu itu pasti ada dari sisi filsafatnya. Kenapa dia ada, sejarahnya apa, dan kenapa pada akhirnya dia disebut sebagai ilmu. Pandangan kita terhadap dunia dan segala hal di dalamnya, ilmu-ilmu di dalamnya gitu. Filsafat itu ilmu yang mempelajari mungkin kayak kehidupan, budaya-budaya gitu, yang dari dulu-dulu lah gitu. Setahu saya sih yang kalau misalnya terdengar kata filsafat itu bercerita tentang gimana ya? Nah, setelah kita lihat dari teman-teman berbagai macam pengertian soal filsafat, kita dapat simpulin nih, filsafat itu adalah sebuah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran soal berbagai macam hal dengan menggunakan pendekatan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Nah, filsafat juga yang memberikan landasan bagi ilmu pengetahuan, karena filsafatlah yang memberikan pertanyaan mendasar mengenai realitas. Kalau menurut kakak sendiri nih, ilmu pengetahuan itu bersumber dari mana? Dari buku, dari orang, dari masyarakat luas, dari apa lagi? Dari diri sendiri juga bisa, dari keluarga, ya. Ilmu pengetahuan itu bisa bersumber dari banyak hal ya, seperti pada kehidupan sehari-hari itu termasuk ilmu pengetahuan, karena proses mendapatkan suatu pengetahuan bisa dilakukan di mana saja, seperti halnya belajar, kemudian pengalaman dalam melakukan sesuatu, itu termasuk ilmu pengetahuan sih. Ilmu pengetahuan itu didapetin dari kayak keingintahuan diri gitu. Jadi dari keingintahuan diri sendiri, terus mencari tahu, bisa dari alam, bisa dari orang. Perception atau persepsi adalah respon indrawi terhadap suatu fenomena. Persepsi seperti pandangan kita terhadap pengalaman yang kita alami. Sense experience atau pengalaman merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Pengalaman itu sumber pengetahuan yang sangat familiar dan sering digunakan. Mbak, lihat motor yang di sini nggak? Nggak lihat, saya barusan datang. Ya, gimana? Emang nyimpennya di mana? Di sini. Wah, emang kuncinya gimana kunci? Di sini nggak ada. Itu lagi cowok.
reason atau alasan, yang dimana itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran menggunakan akal. Nah, penalaran ini adalah penarikan kesimpulan dengan cara menggunakan pertentangan pernyataan yang sudah ada dengan pernyataan yang baru. Deduksi merupakan salah satu penalaran yang bertolak, di mana ini dari hal yang umum dan menarik kesimpulan yang lebih khusus. Nah, di sini juga deduksi kayak lebih mempertanyakan bahwa argumen itu apakah valid atau tidak. Induksi ini adalah proses penarikan kesimpulan dengan benar atau tidaknya sebuah pernyataan dengan melalui pengalaman. Nah, induksi ini lebih dari bersifat yang khusus ke yang umum. Dialektik. Nah, ini tuh ada sebuah metode dialog yang dimana ini mencari benar atau tidaknya sebuah pengetahuan, dan nanti itu akan dihasilkan penarikan kesimpulan yang dimana itu menjadi suatu kebenaran. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi merupakan konsep yang menekankan pada kesadaran akan pengetahuan, pengalaman masa lalu, dan juga keyakinan pada diri sendiri. Jadi selanjutnya ada introspeksi. Introspeksi merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan yang dimana kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut dengan cara kita memahami pemikiran pada diri kita sendiri. Selanjutnya ada authority. Authority mengacu pada individu atau kelompok yang dianggap memiliki legitimasi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Gue nggak suka nih, gue buang aja deh. Ih, kok dibuang sih, Ci? Makan lah, habisin. Gue nggak suka rasanya. Nih, lo lihat deh. Banyak anak-anak di Palestina yang lagi kekurangan makanan. Oh iya, kan? Harusnya gue lebih bersyukur. Jadi gue makan lagi. Intuition atau intuisi adalah kemampuan mental untuk menemukan hipotesis pemecahan masalah tanpa melalui langkah-langkah analisis. Telepati merupakan pemindahan pikiran secara langsung dari satu orang ke orang lain tanpa menggunakan saluran komunikasi sensorik yang biasa. Clairvoyance adalah kemampuan untuk melihat atau mengetahui sesuatu tanpa benar-benar mempersepsikannya melalui indera. Ya udah, terakhir satu kata buat filsafat apa? Pusing, rumit, Membingungkan. susah. Rumit sih. Keren sih. Sulit, perlu iman yang kuat kayaknya. Toma, 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 toma.